Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah yang mulai mengering setelah hujan siang tadi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, seorang gadis duduk di teras depan, matanya menerawang jauh ke arah langit yang mulai berubah warna keemasan. Namanya Siska, seorang gadis berusia 22 tahun yang baru saja menyelesaikan kuliahnya. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, tapi cukup untuk hidup sederhana. Sejak kecil, Siska sudah terbiasa hidup mandiri, membantu ibunya, Bu Maya, yang berjualan makanan kecil di warung dekat rumah mereka. Ayahnya sudah lama tiada, meninggalkan mereka berdua dalam kondisi keuangan yang tidak stabil. Meski begitu, Siska tidak pernah mengeluh. Ia menerima hidupnya apa adanya, berusaha sebisa mungkin untuk tidak membebani ibunya yang sudah cukup berjuang keras demi membesarkannya. Namun, belakangan ini, Siska mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam sikap ibunya. Wajah Bu Maya seringkali terlihat muram, seolah ada beban berat yang dipikulnya. Siska sering menangkap ibunya termenung sendirian, terkadang bergumam lirih seperti sedang menghitung sesuatu di dalam pikirannya. Hingga pada suatu malam, rahasia itu akhirnya terbongkar. Malam itu, Siska baru saja selesai mencuci piring ketika ia mendengar suara ibunya berbicara dengan seseorang di telepon. Suaranya terdengar rendah, hampir berbisik, namun ada nada ketakutan di dalamnya. "Tolong beri aku waktu sedikit lagi, aku pasti akan membayarnya." Siska mengernyit. Ia tak pernah tahu bahwa ibunya berhutang. Setelah telepon itu berakhir, ia memberanikan diri untuk bertanya. "Ibu, ada apa?" tanyanya lembut, duduk di sebelah Bu Maya yang terlihat gelisah. Bu Maya terdiam sejenak sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ibu punya hutang, Nak." Jantung Siska berdegup lebih cepat. "Hutang? Seberapa besar?" Bu Maya menunduk. 500 juta. Seakan ada petir yang menyambar kepalanya. Siska membeku. Angka itu terlalu besar untuk mereka. "Bagaimana bisa sebesar itu, Bu?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Maya menjelaskan bahwa hutang itu berasal dari usaha yang gagal. Beberapa tahun lalu, ia meminjam uang kepada seseorang untuk membuka warung makan yang lebih besar, berharap bisa memperbaiki kondisi keuangan mereka. Namun, usaha itu tidak berjalan sesuai harapan. Satu persatu pelanggan mulai berkurang, hingga akhirnya warung itu terpaksa tutup. Dan kini, utang itu semakin menumpuk karena bunga yang mencekik. Siska menggenggam tangan ibunya, mencoba menenangkan diri. "Kita pasti bisa cari cara untuk membayarnya, Bu. Aku bisa cari kerja." "Tidak semudah itu, Siska." Tatapan Bu Maya dipenuhi keputusasaan. Air matanya berlinang. Orang yang memberi ibu pinjaman bukan orang biasa. Dia mengancam akan mengambil rumah ini kalau kita tidak segera membayar. Siska merasa lemas. Rumah kecil ini adalah satu-satunya tempat tinggal mereka. Jika rumah ini hilang, mereka akan tinggal di mana? "Ibu, kita bisa cari cara lain, kan?" Bu Maya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. "Ada satu cara, tapi ibu takut kau tidak mau." "Apa itu?" "Menikah." Siska mengernyit, merasa tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Apa maksudnya, Bu?" Ibu sudah bicara dengan seseorang. Dia bersedia melunasi seluruh hutang ibu jika kau bersedia menikah dengannya." Dunia Siska seakan berhenti berputar. Matanya membelalak, sulit mempercayai apa yang didengarnya. "Menikah? Dengan siapa?" Bu Maya menunduk, tidak sanggup menatap mata putrinya. "Namanya Rangga." Siska mencoba mengingat, tapi nama itu tidak terdengar familiar. "Siapa dia?" tanyanya dengan suara bergetar. Bu Maya ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab dengan lirih. "Orang-orang bilang dia gila." Siska merasakan tubuhnya melemas. Napasnya memburu,
dan hatinya terasa berdebar kencang. Bagaimana mungkin ibunya tega menjodohkannya dengan seseorang yang dianggap tidak waras? Namun, sebelum Siska bisa membantah lebih jauh, Bu Maya kembali berbicara dengan suara lirih. Ibu tahu ini berat untukmu, tapi ini satu-satunya cara agar kita bisa bertahan, Nak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Siska. Hatinya berkecamuk. Menikah dengan pria yang bahkan tidak dikenalnya? Dan lebih buruk lagi, pria yang disebut gila oleh orang-orang? Dada Siska terasa sesak. Ia tahu hidup mereka sulit, tapi ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan sampai pada titik seperti ini. Di dalam hatinya, ia ingin menolak. Tapi, jika ia menolak, apa yang akan terjadi pada ibunya? Apa yang akan terjadi pada rumah mereka? Di tengah kebingungan itu, satu pertanyaan muncul di benaknya. Siapa sebenarnya Rangga? Siska tidak bisa tidur malam itu. Kata-kata ibunya terus terngiang di telinganya, seakan-akan berputar tanpa henti di dalam kepalanya. Orang-orang bilang dia gila. Bagaimana bisa ibunya tega menjodohkannya dengan seseorang yang bahkan tidak dikenalnya? Apa yang dimaksud dengan gila? Apakah pria itu benar-benar sakit jiwa? Atau hanya sebuah julukan yang diberikan oleh masyarakat karena sesuatu yang pernah dilakukannya? Siska membolak-balikan tubuhnya di atas kasur. Matanya menatap langit-langit kamar yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Udara malam yang seharusnya sejuk terasa sesak di dadanya. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi pada saat yang sama, ia sadar bahwa ibunya sedang dalam keadaan putus asa. Pikirannya melayang pada kehidupannya selama ini. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dengan keterbatasan. Ayahnya meninggal ketika ia masih berusia 5 tahun karena sakit keras. Sejak saat itu, Bu Maya berjuang sendirian untuk membesarkannya. Warung kecil yang mereka miliki menjadi sumber penghasilan satu-satunya. Meskipun hidup sederhana, Siska tidak pernah merasa kekurangan dalam hal kasih sayang. Ibunya selalu berusaha memberikan yang terbaik untuknya, meskipun harus mengorbankan banyak hal. Saat teman-temannya bisa dengan mudah meminta uang untuk membeli sesuatu, ia harus berpikir 2 kali sebelum meminta ibunya membelikan barang yang sebenarnya ia butuhkan. Ketika masuk kuliah, ia mengambil jurusan akuntansi di universitas negeri agar tidak terlalu membebani ibunya dengan biaya yang tinggi. Siska tahu, ibunya bekerja lebih keras agar ia bisa menyelesaikan pendidikannya. Namun kini, ketika ia baru saja menyelesaikan kuliah, kehidupan kembali menamparnya dengan kenyataan pahit. Haruskah ia benar-benar menikah demi melunasi hutang ibunya? Siska menghela napas panjang. Ia tahu bahwa menjadi seorang istri bukanlah perkara sepele. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan di atas kertas, tapi sebuah perjalanan panjang yang akan menentukan masa depannya. Namun, di sisi lain, ia tidak bisa membayangkan kehilangan rumah satu-satunya. Bagaimana jika rumah ini diambil? Kemana mereka akan pergi? Pagi harinya, saat ia keluar dari kamar, ia melihat ibunya sedang duduk termenung di meja makan. Kopi di cangkirnya tampak masih utuh, mengepul perlahan. Siska tahu bahwa ibunya tidak tidur semalaman. Ia bisa melihat lingkaran hitam di bawah mata Bu Maya, menandakan bahwa wanita itu juga dihantui oleh kecemasan yang sama. Ibu. Siska duduk di kursi di hadapan ibunya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Bu Maya mengangkat kepalanya, menatap putrinya dengan mata penuh harap dan ketakutan sekaligus. Apa kau sudah memikirkannya, Nak? Suara Bu Maya terdengar lirih, hampir bergetar. Siska menghela napas dalam. Aku ingin tahu lebih banyak tentang pria itu, Bu. Wajah Bu Maya berubah sedikit. Kau ingin mengenalnya dulu? Siska mengangguk. Aku tidak bisa mengambil keputusan tanpa tahu siapa dia. Kalau aku benar-benar harus menikah dengannya, setidaknya aku harus tahu seperti apa orangnya. Bu Maya menggigit bibirnya,
lalu mengangguk. Baiklah, ibu akan mengatur pertemuan. 2 hari kemudian, Bu Maya akhirnya membawa Siska ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang hitam tinggi dengan pagar besi yang menjulang. Jantung Siska berdebar. Ia tidak menyangka pria yang disebut gila oleh banyak orang ternyata tinggal di rumah sebesar ini. Ketika mereka masuk, suasana di dalam rumah terasa hening. Tidak ada suara anak-anak bermain, tidak ada suara televisi menyala. Yang ada hanyalah keheningan yang menimbulkan rasa tidak nyaman di dada Siska. Sebuah suara langkah kaki terdengar dari dalam. Tak lama, seorang pria muncul dari balik pintu ruang tamu. Inilah pria yang akan dijodohkan dengannya. Siska menatapnya dengan saksama. Pria itu tinggi, dengan rahang yang tegas dan mata tajam yang terlihat dingin. Rambut hitamnya tertata rapi, dan pakaiannya terlihat formal, meskipun tanpa dasi. Namun, yang membuat Siska terkejut adalah ekspresinya. Wajah pria itu tampak kosong, seolah tidak ada emosi di sana. Bu Maya berdiri dan memberikan sedikit senyum canggung. Rangga, ini Siska. Pria itu, Rangga, menatap Siska dengan tatapan yang sulit ditebak. Lalu, tanpa ekspresi, ia berkata, "Jadi ini gadis yang akan menikah denganku." Jantung Siska berdegup lebih cepat. Nada suaranya datar. Tidak ada tanda-tanda kegembiraan, tidak ada ketertarikan. Siska merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa hatinya tiba-tiba merasa takut? Siska merasa telapak tangannya mulai berkeringat. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh dengan pria di hadapannya ini. Bukan hanya karena tatapan dinginnya, tetapi juga sikapnya yang begitu tenang, nyaris tidak menunjukkan emosi apapun. Rangga, pria yang disebut-sebut gila oleh orang-orang, kini berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Tubuhnya tegap, wajahnya tidak menampilkan ekspresi yang jelas, dan sorot matanya tajam, seolah sedang mengamati Siska dalam diam. Bu Maya tersenyum canggung dan mencoba mencairkan suasana. Rangga, ini putriku, Siska. Dia ingin mengenalmu lebih jauh sebelum mengambil keputusan. Siska menguatkan dirinya untuk berbicara. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Rangga masih menatapnya. Kemudian, setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia menggerakkan kepalanya sedikit, seakan memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Tanpa berkata apapun, pria itu berbalik dan berjalan ke ruang tamu. Siska bertukar pandang dengan ibunya. Bu Maya memberi isyarat agar ia mengikuti. Dengan hati-hati, Siska melangkah masuk lebih dalam ke dalam rumah. Ruang tamu itu luas, dengan sofa besar berwarna abu-abu di tengahnya. Tidak ada foto keluarga, tidak ada dekorasi yang berlebihan. Semuanya tampak bersih dan rapi, tapi juga terasa dingin dan kaku. Rangga duduk di salah satu sofa dan mengisyaratkan agar Siska duduk di seberangnya. Siska menurut. Ia menggenggam ujung roknya, berusaha menenangkan kegugupan yang mulai menyerang. Beberapa detik berlalu tanpa ada satupun dari mereka yang berbicara. Akhirnya, Rangga membuka mulutnya. "Kau ingin tahu tentangku?" Suara itu dalam, nyaris tanpa intonasi. Siska mengangguk perlahan. Rangga menatapnya lurus. "Apa yang ingin kau ketahui?" Siska menghela napas. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, ada satu pertanyaan yang sejak awal mengganggunya. "Orang-orang bilang kau gila," katanya, meskipun ragu-ragu. Rangga tidak bereaksi. Ia tetap diam, tatapannya masih sama. Bu Maya tampak cemas, khawatir pria itu akan marah karena pertanyaan Siska. Namun, setelah beberapa saat, sudut bibir Rangga tertarik sedikit, bukan dalam bentuk senyum, melainkan sesuatu yang lebih menyerupai ejekan. "Apa yang kau pikirkan setelah mendengar itu?" tanyanya balik.
Siska menggigit bibirnya. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak mengenal pria ini, tetapi dari yang ia lihat sejauh ini, Rangga memang memiliki aura yang berbeda, bukan dalam arti negatif, tetapi lebih kepada sesuatu yang sulit ditebak. Aku tidak tahu. Akhirnya Siska menjawab jujur. Rangga mengamati wajahnya selama beberapa detik, lalu bersandar ke sandaran sofa. Orang suka memberi label tanpa tahu kebenarannya. Siska terdiam, menunggu pria itu melanjutkan. Namun, Rangga hanya mengalihkan pandangannya ke arah luar jendela. Seolah-olah ia tidak ingin berbicara lebih jauh tentang hal itu. Jadi, lanjutnya kemudian, apa alasanmu ingin mengenalku sebelum menerima pernikahan ini? Siska menelan ludah. Ia sudah menduga bahwa pertanyaan itu akan muncul. Aku ingin tahu siapa dirimu. Aku ingin tahu seperti apa kehidupan yang akan kujalani jika aku menikah denganmu. Jawabnya dengan jujur. Rangga kembali menatapnya. Ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Seperti seseorang yang tengah menilai seseorang dari sudut pandang yang tidak biasa. Jika kau ingin tahu kehidupanku, aku bisa memberitahumu satu hal. Katanya, suaranya tetap datar. Pernikahan ini tidak akan menjadi pernikahan yang kau impikan. Siska merasakan tengkuknya meremang. Apa maksudmu? Tanyanya, mencoba tetap tenang. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menatapnya selama beberapa saat, lalu berkata, kalau kau tetap ingin melanjutkan, maka kita akan menikah dalam waktu dekat. Hati Siska mencelos. Ia menoleh ke arah ibunya, berharap ada sedikit bantuan dari sana. Namun, Bu Maya hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Siska merasa seperti sedang terjebak dalam permainan yang tidak ia pahami aturannya. Satu hal yang pasti, pria ini bukanlah pria biasa. Dan jika ia menerima pernikahan ini, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak pertemuan dengan Rangga di rumahnya, Siska merasa pikirannya semakin penuh. Ada banyak pertanyaan yang bergelayut di benaknya, tetapi tidak ada satupun yang bisa ia jawab sendiri. Sore itu, ia duduk di teras rumah sambil menatap langit yang mulai meredup. Hembusan angin membawa aroma tanah yang khas setelah hujan turun siang tadi. Jari-jarinya mencengkeram cangkir teh hangat yang sudah setengah habis, sementara pikirannya melayang entah kemana. Ia mencoba mengingat dengan jelas semua hal yang terjadi dalam pertemuan kemarin. Cara Rangga menatapnya, caranya berbicara, bahkan ekspresi wajahnya yang nyaris tidak berubah selama percakapan mereka. Pria itu misterius. Pria itu tidak seperti yang ia bayangkan. Sejak awal, Siska sudah menduga bahwa pria yang dipilihkan ibunya bukanlah seseorang yang akan mudah untuk diterima. Namun, ia tidak menyangka akan sesulit ini. Ketika orang-orang menyebutnya gila, Siska membayangkan seseorang yang kasar, mungkin memiliki gangguan mental, atau bahkan berperilaku aneh. Tapi Rangga tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Ia justru terlihat begitu tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang telah lama hidup dalam kesunyian dan tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Apa aku benar-benar harus menikah dengannya? Gumamnya pelan. Ia tidak sadar telah mengatakannya dengan suara yang cukup jelas hingga ibunya, Bu Maya, yang baru saja keluar dari dalam rumah, bisa mendengarnya. Menikah dengan siapa lagi kalau bukan dia? Tanya Bu Maya dengan nada datar. Siska menoleh ke arah ibunya yang kini duduk di kursi sebelahnya. Wanita itu membawa secangkir kopi dan menyesapnya perlahan. Ibu, panggil Siska lirih. Suaranya terdengar ragu. Bu Maya tidak langsung menanggapi. Ia menatap lurus ke halaman depan rumah mereka yang kecil. Matanya tampak kosong. Apa ada pilihan lain? Lanjut Siska, kali ini dengan suara yang lebih tegas. Bu Maya menghela napas panjang. Kamu pikir ibu tidak ingin memberimu pilihan lain? Siska menggigit bibirnya. Ibu tahu ini sulit untukmu, nak. Lanjut Bu Maya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut.
Tapi keadaan kita tidak bisa mengizinkanmu untuk memilih sesuka hati. Siska merasa ada sesuatu yang menghimpit dadanya. Jadi, ini tetap tentang uang? Tanyanya, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Bu Maya tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, memainkan jari-jarinya di atas cangkir kopi yang mulai dingin. Siska ingin marah, ingin berteriak dan mengatakan bahwa semua ini tidak adil, bahwa ia tidak seharusnya menjadi alat untuk melunasi hutang. Tetapi pada saat yang sama, ia juga tahu bahwa ibunya pun berada dalam posisi yang sulit. Mereka hidup dalam kekurangan sejak lama. Ayahnya telah meninggal bertahun-tahun lalu, meninggalkan mereka tanpa banyak warisan. Bu Maya berusaha keras mencari nafkah, tetapi kenyataannya tidak semua orang bisa bertahan dari kemiskinan dengan mudah. Dan kini, satu-satunya jalan keluar yang terlihat oleh ibunya adalah menikahkannya dengan pria yang sama sekali tidak ia kenal. Kau masih punya waktu untuk berpikir, kata Bu Maya akhirnya. Tapi jangan terlalu lama. Rangga sudah memberi kita batas waktu. Siska merasakan tubuhnya menegang. Batas waktu? Ulangnya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Bu Maya mengangguk pelan. Dia ingin jawaban dalam seminggu. Seminggu. Waktu yang terlalu singkat untuk memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari berikutnya, Siska terus memikirkan hal ini. Ia mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Rangga. Tetapi, anehnya, tidak ada banyak informasi yang bisa ia dapatkan. Ia bertanya pada beberapa orang yang mengenal nama pria itu, tetapi kebanyakan hanya memberikan jawaban yang sama. Dia aneh. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi dalam hidup Rangga. Ia seperti bayangan yang muncul begitu saja tanpa banyak jejak yang bisa ditelusuri. Namun, yang membuat Siska semakin bingung adalah fakta bahwa pria itu ternyata bukan orang biasa. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di depan laptopnya, ia mencoba mencari nama Rangga di internet. Awalnya ia tidak terlalu berharap menemukan sesuatu, tetapi kemudian matanya membelalak ketika melihat salah satu artikel yang muncul. Rangga Hartadinata, CEO muda perusahaan Hartadinata Group, dikenal sebagai sosok misterius dalam dunia bisnis. Siska menatap layar dengan tidak percaya. CEO? Pria yang akan ia nikahi bukan hanya seseorang dengan latar belakang tidak jelas, tetapi seorang pemilik perusahaan besar? Tangannya bergetar ketika ia menggulir halaman demi halaman, membaca lebih banyak informasi tentang pria itu. Dikatakan bahwa Rangga jarang muncul di media, sangat tertutup, dan hampir tidak pernah memberikan wawancara kepada pers. Beberapa artikel menyebutnya sebagai jenius bisnis, tetapi ada juga yang menggambarkannya sebagai orang yang tidak mudah didekati. Siska merasa semakin bingung. Jika Rangga adalah orang sekaya ini, lalu mengapa ia mau menikah dengan seorang gadis biasa sepertinya? Mengapa ia menerima tawaran dari ibunya? Dan yang lebih penting, mengapa orang-orang menyebutnya gila? Siska tidak bisa menahan diri lagi. Ia harus mendapatkan jawaban. Keesokan harinya, dengan tekad yang sudah ia kumpulkan, ia menghubungi nomor yang diberikan Rangga saat pertemuan pertama mereka. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya suara pria itu terdengar di seberang telepon. Siska. Suaranya dalam dan tetap sama, tenang, tanpa emosi. Siska menelan ludah sebelum menjawab, "Aku ingin bertemu denganmu." Ada keheningan sesaat sebelum Rangga menjawab, "Baik, besok, jam 2 siang. Aku akan menjemputmu." Tanpa menunggu jawaban dari Siska, telepon pun terputus. Siska masih memegang ponselnya, dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada pertemuan berikutnya. Namun, satu hal yang pasti, ia akan mendapatkan jawaban. Dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan ia dengar. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Siska duduk di tepi tempat tidurnya,
Jari-jarinya mencengkeram erat ponselnya yang sejak tadi tak ia lepaskan. Beberapa kali ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, semakin ia berusaha menenangkan diri, semakin gelisah pula perasaannya. Jam sudah menunjukkan pukul 1 siang. 1 jam lagi, Rangga akan datang menjemputnya. Siska masih belum tahu harus bagaimana menghadapi pertemuan ini. Sejak tadi pagi, pikirannya terus dihantui oleh berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Bagaimana jika Rangga menolak menjawab pertanyaannya? Bagaimana jika pria itu benar-benar menyembunyikan sesuatu? Dan yang lebih mengganggunya lagi, bagaimana jika ia menemukan sesuatu yang jauh lebih buruk daripada yang ia bayangkan? Pikiran itu membuatnya merinding. Siska menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju cermin yang tergantung di dinding, menatap pantulan dirinya. Wajahnya terlihat sedikit pucat. Ia bahkan hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Hari ini, ia memilih mengenakan pakaian yang sederhana. Blus berwarna pastel dengan celana panjang hitam. Tidak ada riasan tebal di wajahnya, hanya sedikit bedak dan lipstik tipis. Ia tidak ingin terlihat terlalu berlebihan. Setidaknya, ia ingin menunjukkan bahwa ia masih memiliki kendali atas dirinya sendiri. Siska menatap dirinya sendiri sekali lagi, lalu mengangguk pelan. Ia harus siap. Tak lama setelah itu, suara klakson terdengar dari luar rumah. Jantung Siska berdetak lebih cepat. Ia melangkah keluar dari kamar, berjalan menuju ruang tamu, dan melihat ibunya, Bu Maya, yang sedang berdiri di dekat jendela. Bu Maya menoleh ke arahnya. "Dia sudah datang," katanya singkat. Siska mengangguk pelan. Ia mencoba membaca ekspresi ibunya, tetapi sulit ditebak. Wajah wanita itu tetap datar, seperti menyembunyikan sesuatu. Tanpa banyak bicara, Siska berjalan menuju pintu depan, membuka pintu dengan sedikit ragu, lalu melangkah keluar. Di depan rumah, sebuah mobil hitam mewah terparkir. Dan di sampingnya, berdiri seorang pria dengan setelan jas berwarna gelap. Rangga. Pria itu menatapnya dengan mata tajam, namun ekspresinya tetap sama, dingin dan tanpa emosi. Siska menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya berjalan mendekat. "Masuklah," kata Rangga singkat. Tanpa banyak kata, Siska membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Begitu ia duduk, Rangga ikut masuk dan menutup pintu di sisi lain. Mobil mulai melaju perlahan. Selama beberapa menit pertama, tidak ada yang berbicara. Hanya suara mesin mobil yang terdengar di dalam kabin. Siska melirik ke arah Rangga yang duduk di sampingnya. Pria itu tetap diam, pandangannya lurus ke depan. Akhirnya, Siska memutuskan untuk membuka percakapan. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Rangga tidak langsung menjawab. Tetapi setelah beberapa detik, ia menoleh dan menatap Siska dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tanyakan saja," ucapnya pelan. Siska menarik napas dalam sebelum akhirnya berkata, "Kenapa kau mau menikah denganku?" Keheningan menyelimuti mereka. Rangga menatapnya tanpa berkedip, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke jalan. "Apa alasanmu bertanya?" tanyanya balik. Siska mengerutkan kening. "Karena aku tidak mengerti. Aku tidak mengenalmu. Kau juga tidak mengenalku. Tapi kau setuju dengan pernikahan ini begitu saja. Aku ingin tahu alasannya." Rangga menghela napas pelan. "Apa yang kau dengar tentang aku?" tanyanya. Siska sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia mengingat semua yang telah ia cari tahu. Tentang perusahaan besar yang dipimpin oleh pria ini, tentang reputasinya yang misterius, dan tentang rumor-rumor yang menyebutnya sebagai pria yang gila. Namun, ia tidak yakin apakah ia harus mengatakan semuanya. Siska menggigit bibirnya ragu-ragu, tetapi akhirnya ia menjawab dengan jujur, "Orang-orang bilang kau aneh."
Beberapa bahkan menyebutmu gila. Rangga masih tetap menatap lurus ke depan, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata Siska. Kau percaya itu? Tanyanya tenang. Siska terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, aku tidak tahu. Aku ingin mencari tahu sendiri. Mobil melaju melewati jalanan kota yang mulai ramai. Matahari siang bersinar terik, tetapi suasana di dalam mobil tetap sejuk. Rangga tiba-tiba tersenyum tipis. Namun, bukan senyuman yang hangat. Lebih seperti senyuman yang menyembunyikan sesuatu. Aku tidak gila, Siska, katanya pelan. Tapi aku juga bukan pria yang kau harapkan. Siska merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa maksudmu? Tanyanya dengan suara lebih pelan. Rangga tidak menjawab. Ia hanya diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, aku akan memberitahumu sesuatu. Tapi kau harus siap menerima jawabannya. Siska menegang. Apa itu? Tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Rangga menoleh, menatapnya dalam-dalam. Aku punya masa lalu yang tidak bisa diubah, katanya pelan. Dan aku ingin tahu, apakah kau masih ingin menikah denganku setelah mengetahuinya? Jantung Siska berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang akan Rangga katakan. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan sesuatu yang sederhana. Dan ia harus bersiap untuk mendengar kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Perjalanan dalam mobil itu terasa begitu panjang bagi Siska. Suasana di dalamnya masih sunyi, hanya diisi oleh dengungan mesin dan sesekali bunyi klakson dari kendaraan lain di luar. Namun, di dalam kepalanya, pikiran terus berputar, memikirkan kata-kata Rangga barusan. Aku punya masa lalu yang tidak bisa diubah. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siska ingin bertanya lebih lanjut, tapi ia juga takut. Ada sesuatu dalam cara Rangga berbicara yang membuatnya merinding. Bukan karena ketakutan, tapi lebih kepada firasat buruk bahwa apapun yang akan ia dengar nanti, mungkin akan mengubah cara pandangnya terhadap pria itu selamanya. Ia melirik ke samping, mencoba membaca ekspresi Rangga. Pria itu masih duduk dengan tenang. Satu tangannya bertumpu di atas paha, sementara tangan lainnya menggenggam kemudi dengan santai. Wajahnya tetap dingin, hampir tak bisa ditebak. Mobil akhirnya memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Jalanan yang mereka lalui terasa begitu berbeda dari jalanan biasa. Pepohonan tertata rapi di sisi jalan, rumah-rumah besar berdiri megah dengan desain modern, menunjukkan kemewahan pemiliknya. Siska tertegun. Ia tahu bahwa Rangga adalah seorang CEO dari perusahaan besar. Tapi ia tidak menyangka pria itu tinggal di tempat semewah ini. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang bahkan lebih megah dibanding rumah-rumah lain di kawasan itu. Gerbangnya tinggi, dengan desain besi yang berukir elegan. Begitu mobil mendekat, gerbang itu terbuka otomatis, memberi mereka akses masuk ke halaman depan yang luas. Siska menelan ludah. Ia tidak pernah mengira dirinya akan berada di tempat seperti ini. Rangga turun lebih dulu, lalu berjalan mengitari mobil untuk membukakan pintu bagi Siska. Turunlah, katanya singkat. Siska ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian dan melangkah keluar dari mobil. Saat ia berdiri di depan rumah itu, ia merasa kecil. Bangunan ini terlalu besar, terlalu megah, dan terasa begitu jauh dari kehidupannya yang biasa. Kita masuk, ujar Rangga, berjalan mendahului Siska. Siska mengikuti dari belakang, matanya terus mengamati sekeliling. Pintu utama rumah itu terbuat dari kayu mahoni yang kokoh, dengan ukiran halus yang menunjukkan tingkat keahlian tinggi. Begitu Rangga mendorongnya terbuka, Siska semakin dibuat terkejut oleh interior di dalamnya. Lantai marmer berkilau, lampu gantung kristal yang mewah, serta perabotan yang tampak seperti barang antik berharga tinggi. Udara di dalam rumah terasa sejuk, aroma ruangan yang bersih dan segar membuat Siska semakin merasa asing.
Kau tinggal di sini sendirian? Tanyanya akhirnya. Rangga tidak langsung menjawab. Ia hanya berjalan menuju ruang tamu, melepas jasnya dan menggantungnya di gantungan di dekat pintu. Ya, jawabnya singkat, sebelum akhirnya menoleh ke arah Siska. Duduklah. Siska menurut, duduk di salah satu sofa yang terasa begitu empuk di bawahnya. Ia masih merasa canggung, tidak tahu harus bersikap seperti apa di tempat ini. Rangga berjalan menuju meja di sudut ruangan dan menuangkan segelas air, lalu meletakkannya di hadapan Siska. Kau pasti punya banyak pertanyaan, katanya, duduk di sofa di seberang Siska. Siska mengangguk pelan. Ya. Ia menggenggam gelas di depannya, tetapi tidak segera meminumnya. Tangannya sedikit berkeringat. Kalau begitu, aku akan menjawabnya, ujar Rangga, menyandarkan tubuhnya di sofa. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu sesuatu. Siska mengangkat alisnya. Apa? Rangga menatapnya dengan tajam. Seberapa jauh kau ingin tahu tentang aku? Pertanyaan itu membuat Siska terdiam. Apa maksudmu? Tanyanya, berusaha memahami arah pembicaraan Rangga. Aku punya banyak hal yang bisa kuceritakan, jawab Rangga. Tapi ada beberapa di antaranya yang mungkin lebih baik tidak kau ketahui. Siska semakin penasaran. Aku ingin tahu semuanya, katanya, mencoba terdengar yakin. Rangga menatapnya selama beberapa detik, seolah sedang menilai kesungguhannya. Akhirnya, pria itu menghela napas panjang. Baiklah. Ia membenarkan posisi duduknya, lalu mulai berbicara. Aku tidak pernah ingin menikah, katanya dengan suara datar. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan berada dalam situasi ini. Tapi ketika ibumu datang padaku, menawarkan pernikahan ini, aku menerimanya tanpa ragu. Siska menegang. Itu yang membuatku penasaran, katanya pelan. Kenapa kau setuju? Rangga menatapnya dalam-dalam. Karena aku punya alasan sendiri. Siska menunggu, tetapi Rangga tidak segera melanjutkan. Apa alasannya? Desaknya. Rangga akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah jendela, seolah sedang mengingat sesuatu. Aku pernah kehilangan seseorang, katanya akhirnya. Siska mengerutkan kening. Kehilangan siapa? Orang yang paling berharga dalam hidupku. Siska bisa merasakan nada kesedihan dalam suara Rangga. Itu pertama kalinya ia melihat pria itu menunjukkan sedikit emosi yang lebih manusiawi. Apa yang terjadi? Tanyanya hati-hati. Rangga menghela napas pelan, lalu mengusap tengkuknya sebelum akhirnya menjawab, dia meninggal karena kesalahanku. Siska terkejut. Jantungnya berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Bisiknya. Rangga tersenyum kecil, tetapi itu bukan senyuman bahagia. Lebih seperti senyuman seseorang yang menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak akan menceritakan semuanya sekarang, katanya, kembali menatap Siska. Tapi satu hal yang harus kau tahu, aku bukan pria yang baik. Siska menelan ludah. Ia bisa melihat sesuatu dalam mata Rangga. Sesuatu yang gelap. Sesuatu yang berat. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentangku, lanjut Rangga. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Siska merasa semakin sulit bernapas. Ia datang ke sini untuk mencari jawaban, tetapi justru semakin banyak pertanyaan yang muncul. Apa yang kau inginkan dariku, Rangga? Tanyanya akhirnya. Pria itu menatapnya lekat-lekat, lalu tersenyum tipis. Aku ingin kau tetap di sisiku, katanya pelan. Tapi aku ingin kau melakukannya atas keinginanmu sendiri. Siska terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi pria ini. Tapi satu hal yang pasti, hubungannya dengan Rangga tidak akan pernah sederhana. Dan ia harus bersiap menghadapi semua yang akan terjadi selanjutnya. Malam semakin larut, tetapi di dalam rumah mewah itu,
keheningan begitu mendominasi. Siska masih duduk di sofa ruang tamu. Jemarinya yang kecil menggenggam gelas air yang belum ia sentuh. Kepalanya penuh dengan berbagai pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sementara itu, Rangga masih duduk di seberangnya, menatap ke arah jendela besar di sisi ruangan. Pria itu tidak banyak bicara setelah pengakuannya tadi, seolah sedang memberikan Siska waktu untuk mencerna segalanya. Siska menatap punggung pria itu, mengamati garis-garis ketegangan di bahunya yang lebar. Ada sesuatu tentang Rangga yang membuatnya ingin mencari tahu lebih dalam, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya takut untuk melangkah lebih jauh. Ia menggigit bibirnya, ragu apakah ia harus bertanya lebih lanjut atau tidak. Tapi pada akhirnya, rasa ingin tahunya menang. "Apa yang terjadi pada orang itu?" tanyanya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan. Rangga tidak langsung menjawab. Pria itu tetap menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Siska. Beberapa saat kemudian, ia akhirnya bicara. "Dia adalah seseorang yang sangat aku sayangi," katanya, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. "Dan aku gagal melindunginya." Siska menggenggam erat gelas di tangannya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ada ketakutan yang membuatnya menahan diri. Siska mengalihkan pandangannya, menatap ke sekitar ruangan. Rumah ini begitu luas, tetapi terasa begitu dingin dan sepi. Tidak ada tanda-tanda kehangatan sebuah rumah. Tidak ada foto keluarga. Tidak ada pernak-pernik yang menunjukkan kenangan masa lalu. Seolah-olah rumah ini hanya tempat untuk tinggal, bukan tempat untuk hidup. "Kau selalu tinggal sendirian di sini?" tanyanya akhirnya, mencoba mengganti topik. Rangga mengangguk pelan. "Ya." "Kenapa?" Rangga menoleh ke arahnya, tatapannya sedikit lebih lembut dari biasanya. "Karena aku tidak pernah merasa perlu berbagi tempat ini dengan siapapun." Siska menelan ludah. Jawaban itu terdengar dingin, tetapi ada sesuatu di baliknya yang membuatnya merasa bahwa Rangga sebenarnya lebih kesepian dari yang ia tunjukkan. Ia menunduk, memainkan jemarinya di atas gelas yang kini mulai terasa dingin. "Kalau begitu, kenapa kau ingin aku tinggal di sini?" Rangga tidak langsung menjawab. Ia menatap Siska cukup lama sebelum akhirnya berdiri. "Aku akan menunjukkan sesuatu padamu," katanya, sebelum berjalan menuju tangga yang mengarah ke lantai 2. Siska ragu sejenak, tetapi akhirnya ia bangkit dan mengikuti langkah pria itu. Tangga itu terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dengan pegangan besi yang dihiasi ukiran elegan. Setiap langkah yang mereka ambil menimbulkan suara lembut yang bergema di dalam rumah yang sunyi ini. Begitu sampai di lantai 2, Rangga berjalan menyusuri koridor panjang yang diterangi lampu-lampu gantung kecil di langit-langit. Siska mengikutinya dalam diam, matanya melirik ke setiap pintu yang mereka lewati. Akhirnya, Rangga berhenti di depan sebuah pintu di ujung lorong. Ia menghela napas sejenak sebelum akhirnya membuka pintu itu. Siska melangkah masuk dan tertegun. Ruangan itu berbeda dari seluruh bagian rumah yang lain. Jika rumah ini terasa dingin dan kosong, ruangan ini justru terasa begitu hangat. Dindingnya dipenuhi rak buku besar, berisi koleksi buku dari berbagai genre. Ada meja kerja di sudut ruangan dengan beberapa kertas berserakan di atasnya, seolah seseorang baru saja menggunakannya. Dan di tengah ruangan, ada sebuah piano hitam yang tampak begitu megah. Siska melangkah lebih dekat, matanya mengamati setiap detail di dalam ruangan itu. "Ini," bisiknya, tidak tahu harus berkata apa. "Ini satu-satunya tempat di rumah ini yang terasa seperti rumah bagiku," kata Rangga pelan. Siska menoleh ke arahnya, mencoba memahami makna di balik kata-kata itu. "Aku menghabiskan banyak waktu di sini," lanjutnya. "Saat aku merasa lelah, saat aku merasa ingin melupakan dunia di luar sana, aku datang ke sini." Siska berjalan mendekati piano itu, jemarinya menyentuh permukaannya yang dingin dan halus. "Kau bisa bermain piano?"
Tanyanya. Rangga tersenyum kecil. Ya, dulu aku sering bermain. Siska tersenyum samar. Boleh aku mendengarnya? Rangga menatapnya beberapa detik, lalu akhirnya mengangguk. Ia berjalan mendekat, duduk di bangku piano, dan meletakkan jemarinya di atas tuts hitam dan putih itu. Sejenak, ia menutup matanya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Lalu, jemarinya mulai bergerak. Nada pertama yang keluar dari piano itu begitu lembut, tetapi juga penuh emosi. Siska terdiam, membiarkan dirinya tenggelam dalam melodi yang dimainkan Rangga. Setiap nada yang ia dengar terasa begitu dalam, seolah ada cerita yang ingin disampaikan melalui setiap sentuhan jemari Rangga di atas tuts piano. Siska tidak tahu berapa lama ia mendengarkan, tetapi saat Rangga akhirnya berhenti bermain, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. "Aku tidak tahu kau bisa bermain seindah itu," katanya pelan. Rangga menatapnya, senyum tipis terukir di wajahnya. "Ada banyak hal tentangku yang belum kau tahu." Siska menunduk, merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Rangga bukan hanya sekadar pria misterius yang dipilih ibunya untuk menikah dengannya. Ada lebih banyak hal di balik sosoknya yang dingin. Dan entah kenapa, Siska ingin mengetahuinya lebih dalam. Pagi di rumah mewah itu terasa sunyi seperti biasanya. Matahari baru saja menyembul dari ufuk timur. Sinarnya menyelinap masuk melalui jendela besar di kamar Siska. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya, merenungkan semua yang telah terjadi sejak ia melangkahkan kaki ke dalam rumah ini. Tidak ada lagi suara gaduh ibunya yang biasanya membangunkannya dengan paksa. Tidak ada aroma masakan sederhana yang menguar dari dapur kecil kontrakan mereka. Semua itu terasa begitu jauh sekarang. Siska menarik napas panjang sebelum akhirnya bangkit dan berjalan ke arah jendela. Pemandangan kota yang terlihat dari lantai atas rumah ini begitu indah, tetapi hatinya terasa kosong. Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunannya. "Siska." Suara Rangga terdengar dari balik pintu. Siska sempat ragu sebelum akhirnya melangkah dan membukanya. Rangga berdiri di sana, mengenakan kemeja hitam dengan lengan yang tergulung hingga siku. Wajahnya seperti biasa, tanpa ekspresi berlebihan, tetapi ada sesuatu di matanya yang terlihat lebih lembut dari biasanya. "Ada apa?" tanya Siska pelan. "Ayo sarapan," jawab Rangga singkat. Siska menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Ia berjalan melewatinya, sementara Rangga tetap berdiri di tempatnya untuk memastikan ia bisa berjalan lebih dulu. Begitu sampai di ruang makan, Siska sedikit terkejut melihat meja yang sudah tertata rapi dengan berbagai hidangan. Tidak seperti bayangannya, makanan yang disajikan bukanlah makanan mewah seperti yang sering ia lihat di film-film. Justru, semua makanan ini tampak sederhana. Sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi, beberapa potong roti panggang, dan satu teko teh hangat. Siska duduk perlahan di kursi, merasa sedikit canggung. "Kau yang menyiapkan ini?" tanyanya, melirik Rangga yang kini duduk di seberangnya. Rangga menatapnya sekilas sebelum mengangkat bahunya. "Tidak sepenuhnya. Aku hanya membantu sedikit." Siska mengerutkan kening, lalu mengambil sendoknya. Ia mencicipi nasi goreng itu perlahan, dan begitu rasa familiar itu menyentuh lidahnya, matanya melebar. "Ini," gumamnya, terkejut. "Kau mengenal rasanya?" tanya Rangga, suaranya terdengar sedikit lebih lembut. Siska menatapnya, masih dalam keterkejutan. "Ini rasanya sama persis seperti nasi goreng yang sering dibuat almarhum ayahku." Rangga tidak langsung menjawab. Ia menyesap tehnya dengan tenang sebelum berkata, "Aku mendapatkan resep ini dari seseorang." Siska semakin bingung. "Dari siapa?" tanyanya. Rangga terdiam sejenak sebelum akhirnya menatapnya dalam. "Dari seseorang yang sangat mengenal keluargamu."
Jantung Siska berdegup kencang. "Apa maksudmu?" Rangga meletakkan cangkirnya, kemudian menarik napas dalam. "Aku tahu tentang keluargamu, Siska. Aku tahu siapa ayahmu dan bagaimana keadaan keluargamu selama ini." Siska membeku di tempatnya. Tangannya yang menggenggam sendok mulai bergetar. "Kau mengenal ayahku?" Suaranya hampir berbisik. Rangga menatapnya dengan intens. "Ya, aku mengenalnya. Lebih dari yang kau bayangkan." Siska menggigit bibirnya, merasa dadanya sesak. "Kenapa kau tidak pernah mengatakan ini sebelumnya?" Suaranya bergetar. Rangga mengalihkan pandangannya ke arah jendela. Matanya dipenuhi emosi yang sulit diartikan. "Ada banyak alasan," katanya pelan. "Tapi yang paling utama adalah karena aku ingin kau tahu segalanya di waktu yang tepat." Siska menggeleng pelan, merasa kepalanya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. "Aku tidak mengerti," katanya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Apa hubunganmu dengan ayahku? Kenapa kau tahu tentang keluargaku?" Rangga menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapnya langsung. "Karena ayahmu pernah menyelamatkan hidupku," katanya dengan suara yang begitu tenang, tetapi juga dipenuhi beban yang berat. Siska merasa dunianya berhenti berputar. "Apa?" "Ayahmu," ulang Rangga, "adalah orang yang menyelamatkan hidupku bertahun-tahun yang lalu. Jika bukan karena dia, mungkin aku tidak akan berada di sini sekarang." Siska menggigit bibirnya lebih keras, mencoba mencerna kata-kata itu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, hampir tidak berani mendengar jawabannya. Rangga menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mulai bercerita. "Bertahun-tahun yang lalu, aku hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak memiliki apa-apa. Hidupku penuh dengan kekacauan dan penderitaan. Aku hampir kehilangan segalanya, sampai aku bertemu dengan ayahmu." Siska menahan napas. "Ayahmu adalah satu-satunya orang yang percaya bahwa aku masih memiliki kesempatan untuk berubah. Dia membantuku, memberiku tempat tinggal, bahkan mengajarkanku banyak hal yang tidak pernah diajarkan oleh siapapun sebelumnya." Rangga tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat sendu. Dia adalah pria yang luar biasa, penuh kasih sayang, penuh kebijaksanaan. Dia tidak hanya menyelamatkan hidupku secara fisik, tetapi juga menyelamatkan jiwaku. Siska menutup mulutnya, merasa air matanya mulai mengalir tanpa bisa dicegah. "Tapi aku..." Suaranya serak, "Aku bahkan tidak tahu tentang ini." Rangga menatapnya dengan lembut. "Karena ayahmu tidak pernah ingin kau tahu," katanya. "Dia tidak ingin kau terbebani oleh masa lalunya. Dia hanya ingin kau hidup bahagia." Siska merasa dadanya begitu sesak. Ia terisak pelan, mencoba menahan tangisnya, tetapi gagal. "Kenapa?" ia berbisik. "Kenapa kau baru mengatakan ini sekarang?" Rangga menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara yang begitu lembut. "Karena aku ingin kau tahu bahwa aku tidak pernah ingin menikahimu hanya karena hutang ibumu." Siska terdiam. "Aku ingin menikahimu karena aku merasa berhutang budi pada ayahmu. Karena aku ingin melindungimu, seperti bagaimana dia pernah melindungiku dulu." Air mata Siska jatuh semakin deras. Ia menunduk, tidak tahu bagaimana harus merespons semua ini. "Jadi," katanya, suaranya bergetar, "pernikahan ini bukan hanya karena ibuku." "Tidak," jawab Rangga tegas. "Aku ingin melindungimu, Siska. Aku ingin memastikan kau tidak akan mengalami penderitaan seperti yang aku alami dulu." Siska tidak tahu harus berkata apa. Selama ini, ia berpikir bahwa pernikahannya hanyalah sebuah kesepakatan dingin antara ibunya dan Rangga. Tapi ternyata, ada sesuatu yang jauh lebih dalam di balik semua ini. Tangisnya semakin pecah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Rangga bukan hanya pria asing yang dipaksakan dalam hidupnya.
Ia adalah seseorang yang telah lama terhubung dengannya, bahkan sebelum ia menyadarinya. Malam itu, Siska duduk diam di kamarnya. Pikirannya masih berputar-putar memikirkan apa yang baru saja diungkapkan oleh Rangga. Tangannya menggenggam ujung selimut, dadanya terasa sesak. Ia mencoba mengingat kembali kenangan tentang ayahnya, tetapi hanya sedikit yang bisa ia ingat. Sejak ayahnya meninggal, kehidupannya berubah begitu drastis. Ibunya menjadi sosok yang keras, penuh tekanan, dan hanya berfokus pada uang. Tapi sekarang, fakta bahwa ayahnya memiliki hubungan masa lalu dengan Rangga benar-benar membuat pikirannya kacau. Kenapa ibunya tidak pernah menceritakan hal ini? Kenapa Rangga menyimpan semuanya begitu lama? Dan yang lebih penting, kenapa orang-orang menyebutnya gila? Siska tahu bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Keesokan paginya, Siska bertekad mencari tahu lebih banyak. Ia menunggu hingga Rangga berangkat bekerja sebelum mulai menjelajahi rumah itu. Ia berjalan ke ruang kerja Rangga, sebuah ruangan yang jarang ia masuki. Pintu kayunya sedikit terbuka, dan dengan hati-hati, Siska mendorongnya. Ruangan itu luas, dipenuhi rak-rak buku yang tersusun rapi di sepanjang dinding. Di tengahnya ada meja besar dengan tumpukan dokumen dan laptop yang masih menyala. Siska berjalan mendekat, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto di atas meja. Tangannya bergetar ketika ia mengambilnya. Di dalam foto itu, ada seorang pria yang tersenyum lembut, mengenakan kemeja putih sederhana. Ia tampak begitu bersahaja. Ayahnya. Namun yang membuatnya terkejut bukan hanya itu. Di samping ayahnya, berdiri seorang pemuda yang tampak jauh lebih muda dari Rangga yang ia kenal sekarang. Matanya tajam, ekspresinya penuh ambisi, tetapi juga ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang gelap. Jantung Siska berdegup kencang. Jika Rangga memiliki hubungan dengan ayahnya, kenapa ibunya tidak pernah menyebutkan hal ini? Dengan cepat, Siska meletakkan kembali bingkai itu dan mulai mencari di antara tumpukan dokumen. Tangannya menyusuri beberapa berkas hingga matanya tertuju pada sebuah map berwarna hitam. Ia membuka map itu dengan hati-hati, lalu membaca lembar demi lembar. Dan saat itulah, sesuatu menghantamnya seperti gelombang besar. Masa lalu Rangga 10 tahun lalu. Rangga berdiri di depan kaca, menatap bayangannya sendiri. Matanya merah, napasnya memburu. Di luar, suara bentakan dan teriakan masih terdengar, tapi ia sudah terbiasa. Sejak kecil, hidupnya adalah serangkaian mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ayahnya adalah seorang pria yang kasar, pemarah, dan tak segan-segan menggunakan kekerasan. Sementara ibunya hanya bisa menangis di pojok ruangan, tidak berdaya menghadapi suaminya yang selalu mabuk dan membawa pulang masalah. Setiap malam, Rangga harus bersiap menghadapi pukulan, hinaan, atau lemparan benda apapun yang ada di dekat ayahnya. Namun malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia tidak ingin menjadi korban lagi. Tangannya mengepal, napasnya semakin berat. Ketika pintu kamarnya terbuka dengan kasar, ayahnya berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh amarah. "Kau pikir kau bisa lari dariku?" Suaranya berat dan mengancam. Rangga menelan ludah, tapi kali ini ia tidak mundur. Ayahnya melangkah maju, tangan kasarnya terangkat, siap menghantam wajah Rangga. Namun sebelum pukulan itu sampai, Rangga lebih dulu bertindak. Tangannya meraih sesuatu di meja, botol kaca yang pecah di tepinya. Dan dalam hitungan detik, ia menghantamkan botol itu ke kepala ayahnya. Darah memercik. Ayahnya jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Rangga berdiri di sana, napasnya memburu, sementara tangannya masih menggenggam pecahan kaca yang kini berlumuran darah. Ibunya menjerit dari belakang, tapi suara itu terdengar jauh. Ia tidak peduli lagi. Malam itu, ia melarikan diri dari rumah. Dan sejak saat itulah, dunia mulai mengenalnya sebagai seseorang yang gila.
Siska menutup map itu dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak, dadanya naik turun. Jadi, ini alasan kenapa Rangga disebut gila? Karena masa lalunya yang kelam? Karena ia melawan ayahnya sendiri? Namun, bukankah itu yang seharusnya dilakukan? Bukankah ia hanya berusaha bertahan hidup? Siska menelan ludah. Sekarang ia mengerti kenapa Rangga tidak pernah membicarakan masa lalunya. Ia bukan orang gila. Ia hanyalah seseorang yang terluka begitu dalam. Dan kini, Siska mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Pagi itu, Siska duduk di tepi ranjangnya. Cahaya matahari yang masuk dari celah jendela terasa begitu menyilaukan. Tetapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Tangannya masih gemetar. Pikirannya terus dipenuhi oleh apa yang baru saja ia temukan di ruang kerja Rangga. Masa lalu pria itu begitu mengerikan. Namun, di saat yang sama, Siska juga bisa merasakan betapa menyakitkannya luka yang Rangga pendam selama ini. Seorang anak yang tumbuh dalam kekerasan. Seorang anak yang harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Seorang anak yang akhirnya melawan, dan sejak saat itu dicap sebagai gila. Siska menghela napas panjang. Matanya menatap lurus ke depan, pikirannya melayang jauh. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang selama ini dikenal dingin dan tak tersentuh, sebenarnya menyimpan luka yang begitu dalam. Tapi yang membuatnya semakin bertanya-tanya adalah, kenapa ibunya tidak pernah menceritakan hal ini? Jika Rangga memiliki hubungan dengan ayahnya, lalu kenapa Bu Maya menyembunyikan semuanya? Dan lebih dari itu, bagaimana hubungan ayahnya dengan Rangga bisa begitu erat? Siska tahu bahwa masih ada sesuatu yang belum terungkap. Dan satu-satunya orang yang bisa memberikan jawaban adalah Bu Maya. Yang itu, Siska mengambil keputusan. Ia harus menemui ibunya dan mencari tahu kebenaran. Dengan langkah cepat, ia keluar dari kamar dan mencari keberadaan Rangga. Saat turun ke lantai bawah, ia melihat pria itu sedang duduk di ruang kerja. Matanya fokus pada layar laptop. Hatinya bergetar melihat sosok itu. Setelah mengetahui masa lalunya, Siska merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara ia melihat Rangga. Pria itu bukan hanya sekadar suami yang dipaksakan kepadanya. Ia adalah seseorang yang pernah melalui neraka dalam hidupnya. Siska menggigit bibirnya, lalu mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Rangga. Pria itu mengangkat kepalanya. Ekspresinya tetap datar seperti biasa. Ada apa? Aku ingin pergi ke rumah ibu. Ada hal yang ingin kutanyakan padanya. Seketika, ekspresi Rangga berubah. Mata tajamnya menatap lurus ke arah Siska, seolah mencoba membaca pikirannya. Kau ingin menanyakan tentang aku, bukan? Tanyanya dingin. Siska terdiam. Rangga menarik napas panjang, lalu menutup laptopnya dengan pelan. Aku tidak akan melarangmu, katanya akhirnya. Tapi jangan kaget jika kau menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bayangkan. Siska menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Rangga hanya tersenyum tipis, lalu bangkit dari kursinya. Kau akan tahu sendiri. Siska tidak mengerti maksud perkataan itu, tapi ia tidak ingin membuang waktu lebih lama. Dengan cepat, ia mengambil tasnya dan pergi menuju rumah ibunya. Ketika tiba di rumah Bu Maya, perasaan Siska menjadi semakin gelisah. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat. Sederhana namun terasa dingin. Ia mengetuk pintu beberapa kali sebelum akhirnya ibunya membukakan pintu. Siska. Bu Maya tampak terkejut. Kenapa kau datang? Siska menatap wajah ibunya dengan tajam. Aku ingin bertanya sesuatu. Bu Maya menghela napas, lalu memberi isyarat agar Siska masuk. Setelah mereka duduk di ruang tamu, Siska tidak ingin berlama-lama. Ibu, apa hubungan ayah dengan Rangga? Tanyanya langsung. Wajah Bu Maya seketika berubah pucat. Apa maksudmu? Suara wanita itu bergetar.
Aku tahu semuanya, Bu, lanjut Siska. Aku menemukan dokumen di ruang kerja Rangga. Aku melihat foto ayah bersamanya. Aku juga tahu tentang masa lalunya. Aku hanya ingin tahu, kenapa ibu tidak pernah memberitahuku? Bu Maya terdiam cukup lama. Ia terlihat gelisah, matanya berkedip-kedip, seolah sedang berusaha mencari cara untuk menghindari pertanyaan itu. Namun akhirnya, wanita itu menghela napas berat. Ayahmu dan Rangga memang memiliki hubungan. Jantung Siska berdegup semakin kencang. Hubungan seperti apa? Bu Maya menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Ayahmu adalah orang yang menyelamatkan Rangga. Siska membelalakan mata. Apa? Ia menyelamatkannya dari neraka yang ia alami, dan menganggapnya seperti anak sendiri. Siska merasa seakan dunianya berhenti berputar. Jadi selama ini, Rangga bukan hanya seseorang dari masa lalu ayahnya. Ia adalah seseorang yang pernah menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi jika itu benar, kenapa semuanya berakhir seperti ini? Kenapa Bu Maya malah menjual Siska untuk menikah dengannya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Siska, dan ia tahu bahwa masih ada kebenaran lain yang belum terungkap. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, ibunya menunduk, suaranya nyaris berbisik. Ada sesuatu yang harus kau ketahui, Siska. Suasana di ruangan itu menjadi semakin mencekam. Siska menelan ludah, jantungnya berdetak semakin cepat. Apa itu, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Maya menutup matanya sejenak, sebelum akhirnya berkata, ayahmu meninggal karena keluarga Rangga. Dan saat itu juga, seluruh tubuh Siska terasa membeku. Siska menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Kata-kata yang baru saja diucapkan Bu Maya masih menggantung di udara, seakan menciptakan ruangan hampa di sekelilingnya. Ayahmu meninggal karena keluarga Rangga. Detik itu juga, Siska merasakan dadanya sesak. Jantungnya berdebar begitu kencang, seolah ingin meledak dari dalam tubuhnya. Apa maksud ibu? Suaranya hampir tak terdengar. Bu Maya menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuannya. Nafasnya berat, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk membuka luka lama yang sudah lama dikubur. Ayahmu adalah orang yang menyelamatkan Rangga, ulang Bu Maya pelan, namun kali ini ada getaran dalam suaranya. Tapi karena itu, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Siska menggigit bibirnya, mencoba menahan kegelisahan yang semakin menyesakkan dada. Bu Maya mengangkat wajahnya, matanya tampak berkaca-kaca. Semuanya bermula bertahun-tahun lalu, saat ayahmu menemukan Rangga dalam keadaan yang begitu mengenaskan. Siska menelan ludah, menunggu ibunya melanjutkan. Rangga masih remaja saat itu. Dia datang dalam keadaan babak belur, tubuhnya penuh luka dan lebam. Ayahmu membawanya pulang, merawatnya, dan memperlakukannya seperti anak sendiri. Selama beberapa waktu, Rangga tinggal bersama kita. Dia mulai berubah, dia belajar bagaimana hidup dengan lebih baik. Dia mulai percaya bahwa dunia ini tidak seburuk yang dia bayangkan. Bu Maya menghela napas panjang. Tapi, suaranya melemah. Keberadaan Rangga tidak pernah diterima oleh keluarganya. Mereka mencari dia, dan ketika mereka menemukannya, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Siska menelan ludah. Apa yang terjadi, Bu? Bu Maya mengusap wajahnya, matanya tampak menerawang ke masa lalu yang menyakitkan. Mereka datang ke rumah kita. Mereka mengancam ayahmu, menyuruhnya menyerahkan Rangga kembali kepada mereka. Siska bisa merasakan kengerian di balik cerita ibunya. Tapi ayahmu menolak. Dia tidak ingin menyerahkan Rangga ke dalam cengkeraman mereka lagi. Suasana di ruangan itu begitu hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Mereka tidak terima, lanjut Bu Maya. Suaranya semakin bergetar.
Mereka melakukan sesuatu yang mengerikan. Siska merasakan tenggorokannya mengering. Apa yang mereka lakukan, Bu? Tanyanya dengan napas tercekat. Bu Maya menggeleng lemah. Mereka menyebabkan kecelakaan itu. Seketika, Siska merasa tubuhnya melemas. Kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya. Itu bukan kecelakaan biasa? Ayahmu tidak meninggal karena takdir, Siska. Suara Bu Maya terdengar seperti bisikan. Dia meninggal karena seseorang ingin membungkamnya. Dan semua itu karena Rangga. Detik itu juga, Siska merasa dunianya runtuh. Dia mencengkeram sisi sofa dengan erat, berusaha memahami apa yang baru saja ia dengar. Jadi selama ini, suaminya adalah alasan mengapa ayahnya meninggal? Sepanjang perjalanan pulang, Siska merasa pikirannya bercampur aduk. Tangannya menggenggam erat kemudi mobil, namun pikirannya terus melayang ke berbagai arah. Setiap kenangan bersama Rangga berkelebat dalam pikirannya. Sosok suaminya yang dingin dan penuh luka. Tatapan matanya yang selalu terlihat penuh rahasia. Kini semuanya terasa masuk akal. Semua sikapnya yang tertutup. Semua tatapannya yang sulit ditebak. Karena dia membawa beban masa lalu yang begitu kelam. Dan sekarang, Siska harus menerima kenyataan bahwa pria itu adalah bagian dari tragedi terbesar dalam hidupnya. Jari-jarinya semakin mengerat di kemudi. Haruskah ia membenci Rangga? Haruskah ia marah? Atau haruskah ia mencoba memahami pria itu lebih dalam? Siska tidak tahu harus berbuat apa. Yang ia tahu, begitu sampai di rumah, ia harus menghadapi Rangga. Ia harus menuntut penjelasan. Malam itu, saat Siska tiba di rumah, ia langsung mencari keberadaan Rangga. Ia menemukannya di ruang kerja, duduk di balik meja seperti biasa. Namun kali ini, pria itu tampak seolah sudah menunggunya. Tatapan matanya tajam, namun tidak mengandung kemarahan. Hanya ketenangan yang sulit diartikan. "Kau sudah tahu segalanya," kata Rangga tanpa basa-basi. Siska berhenti di ambang pintu. Dadanya masih naik turun, napasnya memburu. "Jadi, itu benar?" Suaranya serak. Rangga mengangguk pelan. Siska mengepalkan tangannya. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Suaranya penuh emosi. Rangga menatapnya dalam diam, sebelum akhirnya berkata, "Karena aku tahu kau tidak akan pernah memaafkanku." Siska menggigit bibirnya, matanya mulai berkaca-kaca. "Ayahku meninggal karena keluargamu, Rangga." Suaranya bergetar. "Bagaimana aku bisa menerima itu?" Rangga menghela napas. "Aku tidak meminta kau menerimanya, Siska." Ia berdiri dari kursinya, mendekati Siska dengan langkah pelan. "Aku hanya ingin kau tahu bahwa akulah yang paling menderita karena semua ini." Siska mendongak, menatap wajah suaminya dengan air mata yang mulai jatuh. "Bagaimana bisa kau mengatakan itu?" Suaranya bergetar. Rangga menatapnya dalam. "Kau kehilangan ayahmu," katanya pelan. "Tapi aku kehilangan semua yang kupunya. Aku kehilangan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang normal. Aku kehilangan kepercayaan. Aku kehilangan kebebasan." Mata Siska melebar. "Apa maksudmu?" Rangga tersenyum pahit. "Aku sudah mati sejak hari itu, Siska. Dan sejak saat itu, aku tak pernah benar-benar hidup." Hening. Siska merasa dadanya semakin sesak. Ia tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, ia ingin marah. Tapi di sisi lain, ia bisa merasakan kepedihan dalam suara Rangga. Pria itu memang tidak membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Tapi ia menjadi bagian dari tragedi itu. Dan itu cukup untuk membuatnya merasa bersalah seumur hidup. Siska mengepalkan tangannya erat. Ia tahu, keputusannya malam ini akan menentukan segalanya. Dan ia harus memilih.
Apakah ia akan membenci Rangga selamanya? Atau mencoba mencari kebenaran yang lebih dalam? Siska berdiri di ambang pintu, menatap suaminya dengan perasaan yang sulit diartikan. Malam itu, udara di dalam rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tetapi karena ketegangan yang menggantung di antara mereka. Siska ingin membenci Rangga, ingin menumpahkan semua amarah dan kesedihannya. Tapi di saat yang sama, hatinya berbisik bahwa ada lebih banyak kebenaran yang belum terungkap. Rangga berdiri beberapa langkah darinya, tubuhnya tegak, namun sorot matanya menyimpan kelelahan yang begitu dalam. "Aku tahu ini berat untukmu." Suara Rangga akhirnya memecah keheningan. Siska mengepalkan tangannya. "Berat?" Ia mengulang kata itu dengan getir. "Aku baru saja mengetahui bahwa keluargamu menyebabkan kematian ayahku, dan kau bilang ini berat?" Rangga tidak segera menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kalau begitu, tinggalkan aku," Siska berkata dengan suara bergetar. "Pergi dari hidupku, Rangga. Aku tidak bisa melihatmu tanpa mengingat semua ini." Seketika, ekspresi Rangga berubah. Rahangnya mengeras, dan jemarinya mengepal. "Apa kau pikir semudah itu?" Suaranya rendah, namun ada kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. "Apa kau pikir aku bisa pergi begitu saja setelah semua yang kita lalui?" Siska menatapnya tajam. "Kita? Apa yang kau maksud dengan kita, Rangga? Aku bahkan tidak tahu siapa dirimu sebenarnya." Rangga melangkah maju, mendekatinya. Matanya tak lepas dari wajah Siska. "Kau tahu siapa aku, Siska?" katanya pelan. "Aku pria yang mencintaimu." Hening. Siska menahan napas. Kata-kata itu menusuk langsung ke dalam hatinya. Tapi, suara Rangga melemah. "Aku tidak akan memaksamu untuk bertahan jika itu yang kau inginkan." Siska memejamkan mata, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Benarkah ini akhir dari semuanya? Benarkah ia harus menghapus semua kenangan mereka hanya karena bayangan kelam masa lalu? Malam itu, Siska tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, memandangi bulan yang menggantung di luar jendela. Di dalam pikirannya, berbagai kenangan tentang Rangga berputar seperti film yang diputar ulang. Bagaimana pria itu selalu menemaninya saat ia sakit. Bagaimana Rangga dengan sabar menahan sikap keras kepalanya. Bagaimana ia selalu ada, bahkan ketika Siska sendiri merasa tak pantas untuk dicintai. Siska mengusap wajahnya dengan frustasi. Bagaimana mungkin ia bisa melupakan semua itu? Bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan fakta bahwa di balik semua kepedihan yang pernah dialaminya, Rangga adalah orang yang selalu ada untuknya? Air mata mengalir di pipinya. Ia mencintai pria itu. Dan mencintai seseorang berarti menerima mereka, dengan semua luka dan masa lalu mereka. Namun, bisakah ia benar-benar memaafkan? Pagi itu, Siska menemukan dirinya berdiri di depan pintu ruang kerja Rangga. Ia ragu sejenak sebelum mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka, dan di baliknya, Rangga berdiri dengan ekspresi terkejut. "Siska." Siska menatapnya, lalu menarik napas dalam. "Aku butuh jawaban, Rangga." Rangga menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk dan membiarkannya masuk. Begitu mereka duduk berhadapan, Siska langsung berkata, "Aku ingin tahu segalanya." Tanpa ada yang disembunyikan. Rangga terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menghela napas panjang. "Baiklah," katanya pelan. "Aku akan memberitahumu semuanya." Dan untuk pertama kalinya, pria itu membuka seluruh tabir yang selama ini ia sembunyikan. "Ayahmu menyelamatkanku dari neraka," Rangga memulai. Siska mendengarkan dalam diam. "Keluargaku, mereka bukan orang biasa. Mereka punya kekuatan, pengaruh, dan mereka tidak pernah menerima penolakan." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
Suaranya terdengar lebih berat. Saat aku masih remaja, aku mulai memberontak. Aku menolak semua aturan mereka, menolak untuk menjadi bagian dari dunia mereka yang penuh kegelapan. Dan karena itu, aku dihukum. Siska menahan napas. Mereka mengirim orang untuk mencariku, membawaku kembali dengan cara apapun. Dan ketika ayahmu menolak menyerahkanku, mereka menganggapnya sebagai ancaman. Mata Rangga meredup. Aku tahu mereka akan melakukan sesuatu, tapi aku tidak menyangka mereka akan sejauh itu. Ia menundukkan kepalanya. Ketika kecelakaan itu terjadi, aku tahu, aku tidak bisa kembali. Aku tidak bisa meminta maaf pada ayahmu. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk memperbaiki semua ini. Siska mengepalkan tangannya di pangkuan. Jadi kau memilih untuk hidup dengan rasa bersalah. Suaranya hampir seperti bisikan. Rangga tersenyum pahit. Apalagi yang bisa kulakukan? Hening menyelimuti mereka. Siska menatap suaminya lama, mencoba memahami perasaan yang mengalir di dalam hatinya. Ia bisa merasakan kepedihan yang Rangga bawa selama bertahun-tahun. Ia bisa melihat betapa pria itu telah menanggung semua beban sendirian. Dan entah mengapa, hatinya mulai melembut. Mungkin ini bukan salah Rangga sepenuhnya. Mungkin ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Dan mungkin ia bisa belajar untuk menerima. Beberapa hari berlalu. Siska tidak langsung memberi jawaban, tetapi ia mulai membuka hatinya. Ia mulai melihat Rangga bukan sebagai bagian dari luka masa lalunya, tetapi sebagai seseorang yang telah berusaha bertahan di tengah badai kehidupannya sendiri. Mereka mulai berbicara lebih sering. Mereka mulai tertawa lagi, meskipun masih ada sedikit kesedihan di antara mereka. Hingga akhirnya, suatu malam, saat mereka duduk berdua di balkon, Siska akhirnya berkata, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Rangga." Rangga menoleh padanya. "Tapi aku bisa memutuskan masa depan seperti apa yang ingin kumiliki." Pria itu terdiam. Siska menatap matanya dalam-dalam. "Aku ingin masa depan yang bersamamu." Hening. Lalu, tanpa peringatan, Rangga menarik Siska ke dalam pelukannya. Ia memeluknya erat, seakan takut jika ia melepaskannya, Siska akan menghilang. Siska tersenyum kecil di dadanya, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang selama ini ia rindukan. Tidak ada lagi bayangan kelam. Tidak ada lagi luka yang harus disembunyikan. Yang ada hanya mereka berdua, dan cinta yang telah melewati begitu banyak badai. Dan kali ini, mereka akan bertahan. Bersama, Siska masih berdiri di dekat balkon kamar mereka, menatap jauh ke langit malam yang bertabur bintang. Angin lembut menyapu wajahnya, membawa ketenangan yang semu. Tapi di dalam dadanya, masih ada gumpalan perasaan yang belum sepenuhnya reda. Beberapa hari terakhir, pikirannya dipenuhi oleh berbagai hal. Tentang Rangga, tentang masa lalu mereka, tentang kebenaran yang baru saja ia ketahui. Siska tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia mencintai pria itu. Perasaannya tidak pernah berubah, bahkan ketika luka masa lalu perlahan menyeruak di hadapannya. Tapi, bisakah ia benar-benar menghapus semua bayangan itu dan melanjutkan hidup? Tepat ketika ia tengah tenggelam dalam pikirannya, suara langkah kaki terdengar dari belakang. "Rangga." "Siska." Suaranya lembut, namun ada kekhawatiran di dalamnya. Siska tidak langsung menjawab. Ia tetap memandangi langit, mencoba mengatur napasnya yang terasa berat. Rangga berdiri di sampingnya, diam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak ingin menekanmu untuk mengambil keputusan. Aku hanya ingin kau tahu, aku akan menunggumu selama yang kau butuhkan." Kata-kata itu membuat dada Siska terasa sesak. Ia menunduk, menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya berbisik, "Kau tidak perlu menunggu." Rangga menoleh cepat, menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Aku ingin melangkah maju, Rangga."
Siska mengangkat wajahnya, menatap langsung ke mata suaminya. Aku tidak ingin membiarkan masa lalu terus menghantuiku. Aku ingin kita mencoba lagi. Mata Rangga melembut. Ada kilatan harapan di dalamnya yang begitu tulus. Kau yakin? Suaranya terdengar serak. Siska mengangguk perlahan. Aku tidak ingin kehilanganmu. Rangga menutup matanya sejenak, seolah ingin menenangkan gejolak emosinya, sebelum akhirnya mengulurkan tangan dan menggenggam jemari Siska dengan erat. Kita akan melewatinya bersama. Siska tersenyum kecil, membiarkan dirinya percaya pada janji itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, ia merasa benar-benar yakin dengan pilihannya. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan baru bagi mereka. Siska dan Rangga memutuskan untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat goyah, sedikit demi sedikit, tanpa terburu-buru. Mereka mulai lebih banyak berbicara, tidak hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Suatu sore, saat mereka duduk di teras rumah, Siska tiba-tiba bertanya, "Apa kau pernah berpikir untuk meninggalkan semua ini dan memulai hidup baru di tempat lain?" Rangga menatapnya dengan alis sedikit terangkat. "Maksudmu, pindah ke kota lain?" Siska mengangguk. "Mungkin. Aku hanya berpikir, mungkin lebih mudah jika kita jauh dari semua bayangan lama." Rangga tersenyum kecil, lalu menggeleng. "Aku tidak ingin lari, Siska. Aku ingin menghadapi semuanya di sini, bersamamu." Siska menatap suaminya lama, lalu akhirnya tersenyum. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang membuat hatinya terasa lebih ringan. Mereka tidak perlu melupakan masa lalu untuk bisa melangkah maju. Yang mereka butuhkan adalah keberanian untuk menghadapinya bersama. Malam itu, ketika mereka berbaring berdampingan di tempat tidur, Siska mendekatkan kepalanya ke dada Rangga, mendengar detak jantung pria itu yang tenang dan mantap. "Kau tahu," katanya pelan, "dulu aku berpikir bahwa cinta itu cukup untuk membuat segalanya berjalan dengan baik. Tapi sekarang aku sadar, cinta saja tidak cukup. Harus ada kepercayaan, keberanian, dan kesediaan untuk berjuang bersama." Rangga tersenyum, mengecup keningnya lembut. "Dan kita memiliki semua itu." Siska mengangguk, membiarkan kehangatan itu mengaliri hatinya. Mungkin ini bukan perjalanan yang mudah, tapi mereka siap untuk melaluinya. Bersama, waktu berlalu, dan perlahan-lahan, luka yang dulu terasa begitu dalam mulai sembuh. Siska dan Rangga mulai menjalani hari-hari mereka dengan lebih ringan. Mereka belajar untuk saling terbuka, untuk tidak menyimpan rahasia, dan untuk berbagi segalanya tanpa takut dihakimi. Suatu pagi, saat mereka duduk bersama menikmati sinar matahari, Siska tiba-tiba berkata, "Aku ingin melakukan sesuatu yang berarti." Rangga menoleh. "Seperti apa?" Siska menggigit bibirnya, berpikir sejenak sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak yang kehilangan orang tua mereka." Rangga menatapnya dengan penuh kekaguman. "Itu ide yang luar biasa, Siska." Siska tersenyum kecil. "Aku hanya berpikir, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi mungkin, aku bisa melakukan sesuatu untuk masa depan." Rangga menggenggam tangannya erat. "Aku akan mendukungmu sepenuhnya." Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, dengan usaha dan kerja keras, Siska berhasil mendirikan yayasan kecil yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yang kurang beruntung. Melihat anak-anak itu tersenyum memberinya kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Rangga selalu ada di sisinya, mendukungnya dalam setiap langkah yang ia ambil. Mereka telah menemukan cara untuk mengubah luka menjadi sesuatu yang berarti. Mereka telah menemukan cara untuk melangkah maju tanpa harus melupakan masa lalu. Dan yang terpenting, mereka menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesediaan untuk tetap bertahan,
bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Siska dan Rangga berjalan beriringan di taman dekat rumah mereka. Dulu aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bisa mencintai seseorang dengan sepenuh hati lagi, Siska berkata sambil menatap lurus ke depan. Rangga menoleh, menatap wajah istrinya dengan lembut. Dan sekarang? Siska tersenyum, lalu menggenggam tangan Rangga erat. Sekarang, aku tahu bahwa cintaku padamu lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Rangga berhenti, menarik Siska ke dalam pelukannya. Aku mencintaimu, Siska, selalu. Siska memejamkan matanya, membiarkan dirinya tenggelam dalam kehangatan pelukan suaminya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini adalah awal dari kisah yang baru. Bukan kisah yang sempurna, tetapi kisah yang nyata. Dan yang terpenting, kisah yang penuh dengan cinta yang tak tergantikan. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Akan ada luka, kesedihan, dan ujian yang terasa begitu berat. Namun, di balik semua itu, selalu ada kesempatan untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesediaan untuk tetap bertahan, bahkan di saat-saat tersulit. Dalam setiap hubungan, kepercayaan dan komunikasi adalah kunci. Jangan takut untuk terbuka, untuk berbicara dari hati, dan untuk memberikan kesempatan kedua jika hati masih menginginkannya. Dan yang paling penting, jangan biarkan masa lalu menghalangi langkahmu menuju kebahagiaan. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi kita selalu punya pilihan untuk menentukan bagaimana kita akan menjalani masa depan. Untuk kalian yang sedang berjuang, tetaplah kuat. Untuk kalian yang sedang ragu, percayalah bahwa kebahagiaan akan datang di waktu yang tepat. Dan untuk kalian yang telah menemukan kebahagiaan, jagalah itu dengan sepenuh hati. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dan pelajaran berharga bagi setiap hati yang membaca. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya yang penuh makna dan emosi. Salam hangat.